Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka Bude berkah. Mudah-mudahan rezeki yang Olga cari dinikmati oleh teman-temannya tadi. Saya mau cari target catatan si Olga seperti apa hari ini. Mudah-mudahan dia bertemu dengan saya menjadi berkah buat dia juga. Amin. Buat pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana ya. Ini tontonan yang baik ya, buat motivasi, buat pemirsa di rumah yang berada untuk terus bagaimana caranya untuk bisa membantu orang lain supaya orang lain itu bisa bahagia. Sesuatu Ada tamu. Bapak mau kemana sih Pak? Mau syuting lah artis. Syuting. Untung Pak, saya mah diajak syuting dong Pak. Saya kan pengen jadi artis. Wah, lu nggak pantas jadi artis. Mendingan lu jualan sendal lu. Ya, marbot dong. Boleh dong Pak, Pak lumayan Pak. Bapak pasti mau syuting CSO yang acara yang fenomenal di Antv itu ya? Kok tahu? Yang selalu menjadi nomor 1 di Antv. Alhamdulillah. Karena kan Bapak memberikan apa ya? Nilai positif. Nilai positif dan nilai-nilai kebaikan untuk semua orang yang ada di Indonesia. Lu tahu? Sering nonton ya? Sering nonton saya. Saya kalau nonton sampai nangis. Nangis karena lihat acaranya? Enggak, kaki saya diinjek kalau waktu pas lagi nonton. Iya dong. Saya boleh juga Pak. Saya kan ingin juga membantu teman-teman yang ada di situ. Target-target ke Bapak. Ikut. Mau ikut aja. Cik dulu. Lu dari manajemen siapa ya? Dari manajemen Cantik Molek Indah. Namanya apa? PMI. Nah, siapa ya? Mak Vera Cicok. Ya udah deh, saya ajak Taran. Pemirsa catatan Olga hari ini saya akan mencari target untuk catatan si Olga. Tapi sebelumnya saya sekedar informasi buat pemirsa di rumah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya mohon maaf kalau selama perjalanan syuting saya kalau ada kesalahan. Ya, tapi saya Olga Saputra, catatan si Olga niatnya baik, tujuannya baik, tidak ada maksud apapun juga. Jadi saya juga mohon maaf kalau selama ini saya melakukan hal-hal yang menurut pemirsa di rumah tidak menyenangkan. Saya mohon maaf, tapi yang pasti saya terima kasih banyak selama ini dukungannya kepada pemirsa di rumah dimanapun berada bahwa catatan Olga akhirnya sampai sekarang kita bisa menjalani syuting dengan baik. ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah. Oke, pemirsa, target kita kali ini adalah Apaan? Kenapa lo ngomong? Lu jangan ngerasa kayak presenter lu ah. tadi kan maksudnya saya membantu Bapak supaya pekerjaan Bapak juga ringan, Pak. Gak usah dibantu, emang gue lagi pindahan. Jadi dia ngomongnya salah nanti gue. Oke pemirsa, nah target kita kali ini namanya Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Cakep. Teng 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 teng. Tonet. Nah, Nur Hayati ini katanya dia adalah penjual gorengan. Setiap kali dia jual gorengan, pulangnya sorenya biasa dia jemput cucunya. Cucunya. Mau tahu siapa nama cucunya? Siapa? Cucu Cayaknya. Kita penyanyi dong. Nah seperti apa ya? Tapi sebelum kita mau tanya ke warung dulu. Ya, saya mau cari warung. Jangan warung rumah. Warung doyong dong. Tak pernah hadapi kesangan keramaian cinta, tak pernah kau dapat. Ya sudahlah, yeah, dengarku bernyanyi. Iya. Katanya kalau sering rumahnya di mana kalau boleh tahu? Rumahnya di Jalan Pancoran mana saya nggak tahu jelas, cuman memang suka jualan lewat sini. Oh jualannya kalau lewat jalan, jualan lewat sini. Iya. Ibu siapa nih waktu? Nama aku Yana. Ibu Yana. Iya. Oh nama panjangnya Tarajana. Ya. Nama
Panjangnya mas kerajaan. Apa, Pak? Ya nasib. Ya, nasi. Kalau boleh tahu saya harus kemana Ibu untuk bisa ketemu sama Bu Nur Hayati? Jalan aja lurus sana, Kak. Jalur Saya sana. baru lewat. Baru lewat, baru 5 menit deh. Oh, udah lewat tadi. Habis jemput cucunya sekolah, terus sambil dagang keliling lewat sini. Oh, gitu. Sana, iya. Ya udah, makasih ya Mbak. Iya, Kak. Itu kali tuh yang sama berdua tuh sama anaknya, cucunya. Kok jalannya pincang ya? Yang Bu, Ibu Iya. Nur Hayati. Iya. Hayati. Ini Olga ya. Olga Ibu. Terima kasih. Iya. Ketemu Olga, Ibu senang. Ibu senang ketemu Olga. Tinggi menggunung dosa-dosa kami, bertambah tinggi semakin hari, berjuta kesalahan. Ibu dari mana Bu? Alhamdulillah, saya dari sekolahan ke-8. Oh dari sekolahan. Iya, Ibu jualan? iya jualan gorengan. Jualan gorengan? Iya, Oh udah lama jualan gorengannya? udah lama, 10 tahun. Udah 10 tahun. Iya, Siapa nama kamu? Sopi, Salim, Mas. Sofi. Salim, Sopi. Ya. Sopi. Sopi Sopi Tadi Hairullah. umur berapa? 8. 8 tahun. 8 tahun. Tadi ibu habis jemput Sopi Iya, pulang dagang. pulang dagang. Tadi Kak Olga lihat kamu kenapa kaki jalannya gini? Itu sepatunya udah hancur, sakit kakinya. Sepatunya bolong ya. Iya, udah bolong. Kok sepatunya bisa rusak itu kenapa? Udah lama sepatunya. Iya, Kalau jalan selalu begitu. Sakit nggak kalau nginjek ubin gitu lantai batu? Sakit. Emang kenapa nggak ada sepatu baru? nggak dibeliin katanya. Nggak punya duit. Ya Allah. Bunda nggak bisa beli sepatu. Iya. Bisanya buat makan doang. Bila tak ada lagi Malu nggak kalau sekolah? Malu. untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila Pengen punya sepatu tak ada baru. lagi Hah? sayangmu. Kenapa Bunda nggak bisa beli sepatu? Ini tuh bapaknya nggak kerja. Bundanya baru kerja. Nggak punya duit. Sakit lagi kamu kalau jalan. Terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna. Udah berapa lama kamu pakai sepatu ini? Lama, Hah? Yang kenceng suaranya sama Kak Olga. gede. Udah lama. Coba kalau kata mulainya boleh. Jauh melangkah meniti waktu berlalu,
Jauh berjalan lewati berjuta warna kehidupan. Sekarang kamu kan udah ketemu sama Olga, ya. Sekarang kamu harus semangat, ya. Belajar yang pintar, ya, supaya bisa bantu ibu, ya kan. Kasihan tuh ibu, kerjaan jualan gorengan, ya. Untuk beli sepatu kamu aja susah. Yang bisa dibuat cuma makan doang, ya. Jadi kamu harus belajar yang pintar, biar bisa bahagiain orang tua, bisa bahagiain orang tuanya. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Jadi nenek, Nenek, ibu kamu di mana? Lagi kerja apa ibu kamu? training service. Cleaning service. Sekarang rumahnya di mana? 28. Kita ke mobil ya. Ya, kita mobil sini. Kita saya bantu. Ya, ini gue daripada nggak kuat nanti gue di dalam malah jadi nyanyi sendiri. Ini gue minta dulu. Ini karena kan acara kan acara. Nah, jadi silakan Olga sama Target. Tapi sebelumnya, Kenapa? gue mohon maaf antara Kenapa emang? alis gue pengen kecabut. Jangan dong, ini kan buat makanan. Kasihan kalau kotor ya. Makasih Tara ya. Kalau dibantu. Iya. Emang gue patah Nino bantu. Bapak bercanda aja. Lu bantu aja salah, apalagi nggak bantu. Gue ikutin dari belakang ya. Gue ikutin dari belakang. Lu ngikutin gue mulu. Emang gue GPS. Biasa saya ikut mobil belakang aja kali ya. Beban hidupnya begitu berat, namun sosoknya begitu tegar. Beliau adalah Ibu Nurhayati, seorang ibu yang setiap harinya harus berkeliling kampung menjajakan gorengannya. Setiap hari beliau berjualan gorengan dengan ditemani cucu laki-lakinya. Jika rasa lelah datang, beliau beristirahat bersama cucunya. Sofi, biasa anak kelas 3 sekolah dasar ini dipanggil. Di usianya yang masih kecil, ia harus merasakan penderitaan neneknya. Ia tak pernah mau membebani nenek dan orang tuanya. Bahkan ia rela bersekolah dengan sepatu yang sudah rusak. Boleh angkat kakinya sayang? Kalau nggak lihat lagi sepatunya. Ya. Selama kamu sekolah, sepatu ini yang kamu pakai. Nggak ada sepatu yang lain. Kehujanan, kepanasan, kaki kamu kena aspal, masih sakit. Kena batu, kamu jalannya juga harus pincang-pincang. Karena kamu nggak kuat menahan sakitnya, kaki kamu berada dengan aspal dan akhirnya sepatunya bobol. Gimana ibu sebagai nenek rasanya melihat cucunya yang sekolah setiap hari ya menggunakan sepatu ini? Gimana dong membeliin uangnya nggak ada. Buat makan aja kurang. Anak ibu ada tuh yang sakit di rumah, nggak bisa bicara. Ibu punya anak juga nggak bisa bicara. Iya, perempuan. Cewek, Iya. perempuan. Habis ibu dagang dapatnya dikit. Ibu ya. dagang kalau dagang gorengan berapa dapatnya? Dapat kadang 17.000, 16.000. 17.000, 16.000. Ya, kalau sore udah nggak ada uang. Ntar anak saya nangis minta uang, minta jajan buat malam. Nggak ada. Minjem-minjem sama tangga. Kan malu, sering-sering. Terus bayar sekolahnya sama siapa? Bayar sekolah. Dari hasil gorengan itu? Belum bayar sekolah. Sekolahnya juga belum bayaran? Iya. Itu juga belum bayar, listrik udah 2 bulan. Kamu mau beli sepatu baru nggak? Hah?
sedih ya kalau jalan pulang sekolah atau berangkat sekolah ya sendirian gitu ya. Ya, sepatu kok gini banget gitu, gak mampu beli sepatu lagi gitu ya. Ibu kalau makan Kan kadang nggak habis tuh, ibu pulang nggak dikasih gorengan. Udah sama gorengan aja makannya. oh jadi ibu makannya pakai nasi sama gorengan jadi lauk. Kalau gorengan nggak habis gitu ibu baru makan. Apa Bapak ya? kamu kerja? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang kerja. Emang kerja apa kalau biasa kerja? Pompa air. Dari mesin, Dan kadang mesin. lagi orang tua. Kalau orang suruh. Banyak nganggurnya. Maaf, suami ibu kemana? Yang dulu ada, tapi kan kakinya patah dulu. Udah tiga, Kakinya patah. iya, Kenapa bu? kena pintu mobil lagi naik motor. Orang buka pintu, jadi kepentok mental, dia patah kakinya. Jadi udah nggak bisa jalan. Sekarang udah tapi nggak bisa kerja berat. Jadi udah nggak bisa bantuin ibu buat cari Saya nafkah ya? bantuin Ibu, iya udah 3 tahun. 3 tahun begitu. Iya, Tapi udah berobat bu, udah sembuh tapi. udah diobatin. Berobat. Kamu punya adik nggak? Kakak? Terus yang ngurusin? Ibu, Yang jagain rumah sekarang siapa? Yang sama jagain rumah? ibu, Oh suami ibu iya yang sama jagain. adiknya yang kecil. Oh. Sekarang yang di rumah ada siapa aja bu? Itu yang cacat tuh yang nggak bisa bicara. Oh nggak bisa Yang bicara. kadang, iya, minta jajan kalau nggak dikasih nggak ada, ngamuk dia. Ada di rumah sekarang. Ada. Apa jangan gitu kadang-kadang apa? Lemari dipukulin. Terus nenek sering diapain? Dipukul. Kasihan gak kalau nenek dipukul. Kasihan. Sedih gak ngeliat nenek sama kakak kamu tuh? Lagi sakit ya? Dengarkan aku, ku memohon kepadamu, ku angkat tanganku, ku lafazkan lidahku. Kamu mau beliin kalung sepatu kan? Mau. Tuhan, lihatlah aku, ku berserah kepadamu, ku letakkan keningku bersujud padamu. Kamu mau beliin kalung sepatu kan? Mau. Nah, kamu sebelum ke rumah sama nenek, kalau udah ke toko sepatu dulu ya. Ada tas, ada yang lain-lain, kamu pilih. Siapa?
Kesehatanku tertib. Kasian banget. Tega niatnya ya Allah. Beli sepatu buat sekolah, mau belajar aja susah banget. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Buat orang yang berlebihan bersyukurlah ya Allah. Bersyukur. Ibu senang ketemu Nak Olga. Amin, terima kasih ya Bu. Saya juga senang Bu kalau bisa bahagian orang Bu. Saya nggak tega Bu orangnya karena saya pernah susah Bu. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang susah, jadi saya tuh bawa di sini Bu. Ibu doain Nak Olga biar sehat. Tambah rezeki yang halal. Sana. Iya. Ada tas, sepatu, Bukunya buku, apa lagi? buku tulis. Ada sepatunya tinggal Sepatu mana? Ini. Buatku melambung di sisimu. Kasih. Orang kaya yang datang masa pakai nanya lagi loh. Iya. Berapa itu? Yang 100 yang mana? Harganya 100.000, yang paling mahal itu. Oke, itu bayar 300. Ya. yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuk. Sini Kak, Mbak itu saya mau sama si adik saya. Sini, Sen, buka sepatu kamu. Ayah dengarlah betapa Ini seperti itu ya. Terima kasih kawan, teman baikku. Gue cuma mau pakai ini buat orang-orang yang gue sayang. Kamu sama pacar aku. Jessica siapa lagi? Hai, salah. Bagi gimana jalannya? Persahabatan kita, kisah klasikku. Tahun, bulan, dan hari kita lalui. Makasih Kak Olga.
Mungkin kita Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kalau baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini Naoga, anak saya yang itu yang Siapa cacat. ini? Halo. Oh iya. Oh iya dia begini. Kita sendiri kita nggak boleh ngomong kayak gini. Jangan. Oh, iya. Iya. Sip, ya ada. Ya enggak. Siap. Iya, enggak. Seperti anak. Siapa namanya? Siapa? Mulyana. Iya. Udah sekolah belum? Nggak bisa Sekolah belum? Enggak sekolah. Udah makan belum? Udah. Itu orang. Tapi sekarang lagi marah. Apa yang minta gitu? Marah aja. ada. Bapak ada dia. Kalau nggak ada gitu. Oh jadi setiap permintaan itu harus diturutin kalau nggak dia ngamuk gitu. Ada kalau ada uangnya sama nggak ada. Biasa minta apa Pak dia? Pak? Iya. Oh, malam tuh siapin kacang asin yang didoyan. Oh udah pengen kacang asin gitu ya. Kalau banyak kita nggak. Katanya jangan berisik ya. Nah, Bapak katanya bekas jatuh. Tabrakan. Dia tadi saya usaha jualan. Pas saya tabrakan jadi saya nggak bisa usaha. Ya saya juga pikiran gitu saya juga. Aku cinta Allah. Ini sakit apa kalau boleh tahu? Dari orok. Oh dari bayi. Dari bayi sakit. Jadi pikirannya nggak namanya normal gitu. Kayak anak kecil gitu. Ya anak kecil kelakuannya. Iya, anak kecil. Kalau lagi ngamuk, Iya, ngamuk. ibu ya. ditipukin. Iya. Tanpamu aku lelah, aku sungguh tak Banyak juga yang Banyak hancur hatiku. Ya, Ketawa. iya. Hancur hatiku. Oh, itu saya senang. Hancur Tiap hari gitu. hatiku. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Hatiku hancur. Cocok ini dia sama gue. Senangnya ada anak ini senang. Anak orok senang deh. Kalau ada anak bayi bisa senang. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Ibu yang terima kasih ketemu Naoga, Ibu senang ketemu Naoga. Doain dong biar udah sehat. Doain biar sehat. Biar Banyak banyak, banyak banyak. Iya. Saya nggak penting Pak dilihat orang banyak, tapi Iya. yang penting saya dilihat sama Allah. Amin, Allah amin. Tulus untuk jalannya di acara ini.
Sayang, kamu udah bisa sekolah sekarang, udah pakai sepatu baru. Katanya dia pakai sepatunya tadi bolong-bolong, Pak. Sekarang pakai sepatu baru. Iya. Siapa namanya tadi? Mulyana. Ya Olga pulang ya. Makasih ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Makasih ya. Makasih banyak Ibu, Bapak. Iya, Ibu Kakak juga. makasih banyak ya. Sekarang kakak udah bisa sekolah. Pakai sepatu bagus. Makasih Kak Olga, makasih Kak Olga gitu. Sama-sama. Sebelumnya ini ada rezeki sedikit dari Olga. Sekecil apapun rezeki yang Olga kasih, yang penting Olga tulus, ya ikhlas ngasihnya buat bapak, buat ibu. Pak, ibu terima kasih banyak. Ini buat jajan ibu, buat bapak. Makasih ya. Mudah-mudahan ini berkah ya bu. Ya. Alhamdulillah. Siapa lupa lagi namanya? Mulyana. Makasih cakep. Sampai ketemu ya. Iya, sip. Pemirsa catatan Olga, hari ini hari yang sangat luar biasa buat saya dan buat keluarga Ibu Nurhayati. Mudah-mudahan mereka semua bertemu dengan saya ada nilai positif, ya bisa mendapatkan kebahagiaan dan Mulyani bisa cepat sembuh, ya. Mudah-mudahan yang ada di dalam tubuh Mulyani apapun itu diangkat sama Allah. Aku mau telepon Wandi ya, biar lu dimarahin. Enggak, bukan apa-apa, soalnya kan kalau kerja syuting. Wandi, Wan, enggak Wan, nih kan ini gue serius Wan, gue nggak jadi nggak mood. Dia kan tahu gue selesai jam 9. Gue bilang besok jangan lupa jam 9 kalau bisa udah di lokasi. Dia belum datang sama sekali. Ya gue nggak tahu ya ini karena hujan jadi macet ya itu urusan dia. Dia harusnya tahu bahwa jam 9 udah selesai. Berarti kan dia bisa pagi jam 7 atau jam setengah 7 dia dari rumah gitu loh Wan. Betul. Enggak, tolong diajarin deh Wan. Kadang-kadang otaknya gue nggak tahu deh harus diapain kali. Takutnya emosi gue nggak kebawa Wan gitu loh Wan, kesedihannya. Terus apa, kan gue nggak bisa berpura-pura Wan kalau gue lagi syuting catatan Olga gitu loh. Makanya gue bilang jangan bikin mood gue nggak enak gitu loh. Masa gue ketemu nanti sama target catatan Olga muka gue lagi marah-marah, lagi bete, kan nggak enak gitu Wan. Itu doang sih Wan. Kalau gue semua apa-apa diomongin Wan, biar kita sama-sama tahu. Kalau nggak diomongin kita nggak akan pernah tahu. Ntar yang ada gue dosa, brutu mulu. Seujon negatif ya kan gitu. Lebih baik gue omongin kayak Dede. Dia lu nggak suka sama gue omongin, Wandi nggak suka sama gue omongin Wan. Jadi biar makanya kita kerja sama, alhamdulillah kita bisa panjang, bisa lama. Ya karena di sini setiap ada kesalahan kalau bisa ditanya kenapa ya, ada apa ya, biar sama-sama enak gitu loh Wan. Ya itu kan keterbukaan gitu loh, positif gitu loh. Jangan ada kita syuting ada negatif kan, jadi kan nggak enak gitu loh. Iya dari tadi gue bete aja gitu loh. Nggak enak Wan kalau gue syuting bete mukanya. Ya makasih Wan, maaf ya Wan kalau gue lo tau Wan ngomong apa adanya kan Wan. Kita awet, kita lama, ada keterbukaan ya. Iya. Enak kan kayak gitu Wan, jadi gitu Wan. Jadi
Ya namanya orang kerja sama, namanya kita kerja bareng ya kasar kayak gitu. Ya kan gue pengen lo nyaman, gue nyaman. Kalau gue udah nggak nyaman kan energi positif gue jadi kan nggak bagus. Ya enggak, tadi gara-gara gue bete aja karena nunggu lama, Wan. Lu tau gue, Wan, kalau gue orangnya pekerja keras, kalau disuruh nunggu lama malas banget gitu loh. Enggak, bukan kayak gitu. Ini gue kalau misalkan gue nggak suka sama orang, gue biasanya gue diem, Wandi. Ini karena udah deket sama Dede, udah sayang. Gue gitu nggak serius, Wandi. Gue kalau udah sayang sama orang, kalau udah deket sama orang, gue nggak bisa diem. Gue paling diem dan gue pasti akan gue omongin. Atau gue cabut dari catatan si Olga. Ya wis, Wan. Makasih ya, Wan. Iya. Salam. Pagi-pagi bikin saya kesel menulis catatan Olga. Ini dia nih, jabatan sih boleh direktur catatan Olga atau bisa dibilang sutradara. Tapi otaknya dikit. Inilah gambaran yang tersisa dari bencana banjir. Rumah-rumah terendam air, pepohonan rusak, barang-barang terapung di atas air. Sebuah bencana yang menimbulkan banyak korban. Namun bencana ini tak mengurungkan niat Olga Saputra untuk bertemu dengan para korban banjir. Di dalam rencananya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya berada di perkomplekan yang rumahnya begitu besar-besar seperti daerah komplek rumah saya. Tapi ternyata di komplek ini setelah saya jalan ya sampai ke ujung, ternyata ada perumahan atau bisa dibilang perkampungan di mana banyak sekali warga-warga di sana sedang menikmati sepertinya air banjir. Sama seperti hari ini saya mau menikmati banjir-banjiran ya. Saya udah siapin pakai sendal jepit. Saya pengen lihat seperti apa sih perkampungan yang sedang kebanjiran ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya, warga-warga kampung yang ada di sana bisa bahagia dan bisa senang bisa ketemu dengan saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa catatan Olga, katanya banjirnya sampai segini loh. Segini loh. Orang dewasa. Bukan orang dewasa, Pak. Semut bako. Ya udah seperti apa ya. Ayo ikut saya. Ibu. Lo kenapa ibu kok nangis? Aku kawan-kawan tahu di TV. Berapa banyak lagi air mata. Oh, ibu nonton di TV, sering nolong orang. Alhamdulillah. Kalau saya bisa nolong orang, saya bisa nolong, Bu. Ibu siapa namanya? Ranti. Ibu Ranti, kenapa ibu? Saya dari Lampung, tapi saya di sini kebanjiran terus. Ibu dari Lampung, ibu di... Saya rumahnya Wonogiri. Oh, rumah ibu di Wonogiri. Anak saya di Lampung. Anak di Lampung. Kalau saya ke sini kan anak saya di sini banjir terus. Oh, rumah. Anak itu susah. Di mana rumahnya ibu anaknya? Ya. Ibu, Berapa orang keluarganya anaknya? 5. 5 orang.
Ibu kerjanya apa sekarang? Saya kalau dulu saya jualan di dekat Sukoharjo itu sanggres. Oh, Tapi digusur sama Pak Wali Kota, warung saya. Jadi saya udah nggak jualan lagi di situ. Dulu kan tadi jualannya apa? nasi, warung. Warung. Sekarang rumahnya di mana? Boleh saya ke rumah ibu? Ayo. Membuka sang mata, membuka sang hati, dan lihatlah semua apa yang terjadi. Semua tutup mata, semua tutup hati. Yang mana ini? Yang mana? Loh, ibu tinggal di sini. Iya. Loh, anak ibu di mana? Di sini juga tidurnya? Iya. Barang-barangan di sini. Boleh saya ke situ? Tidurnya di sini. Oh. Udah berapa lama ibu tinggal di sini? Kalau udah ada setengah tahun lah ya. Setengah tahunan. Kenapa ibu bisa sayang sama saya? Tahu di TV sayang banget, aku kepengen banget sama yang muda. Aku nggak minta apa-apa, cuma pengen ketemu. Oh, ibu katanya nggak minta apa-apa dari saya. Yang penting udah ketemu, udah seneng. Saya naik sini coba ya bu ya. Tidurnya di mana? Di sini. Coba ibu naik, saya pengen lihat. Di sini. Ini ntar kepanasan, kehujanan. Iya, kok jangan kepanas. Masak di sini juga. Iya, di sini. Ternyata masaknya di sini juga. Ini lemari di sini bu. Lo mandi di mana ibu? Mandi di kali. Nggak takut nganyut? Udah biasa. Enggak, sayang banget aku. Mau enggak? Oh alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Udah bahagia hidup. Amin ya Allah. Nggak punya apa, semua mobil, banyak rumah yang bagus-bagus. Amin. Emang ibu umurnya berapa? 65. 65. Jadi yang ngurusin ibu sekarang siapa? Anak saya, Anaknya. anak kami anak juga nggak punya juga sama. Udah nggak punya. Udah nggak punya. Kok ibu berani tinggal ke Jakarta dengan tempat seperti ini? Mendingan ibu tinggal di Wonogiri. Nggak punya rumah, udah dijual. Di Wonogiri udah nggak punya rumah. Yang jualin kakak saya, nggak tahu. Terus ibu nggak dapat apa-apa. Enggak. Ya udah ibu, pokoknya mudah-mudahan saya selalu berdoa mudah-mudahan ibu sehat, panjang umur. Ya, ada yang mau disampaikan buat saudara di Wonogiri? Ngomong di kamera, bilang. Satio. Keponakan saya di Wonogiri. Saya di sini ketemu Oga. Aku kepingin banget ketemu Oga. Udah berapa tahun baru sekarang ini ketemu baru. Tersana Allah yang ngasih tahu. Aku banyak terima kasih. Aku ngasih kepada nomor satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor keduanya sama Oga. Supaya Oga bahagia selalu. Amin. Dapat tinggi yang setia. Nanti siapa tahu aku bisa tahu rumah Oga ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Amin, amin, amin. Cahaya hilang dalam jiwa, api membakar nafsu yang membuncah. Karti, Gembrot, Ani. Karti, Gembrot, Arni. Aku sekarang udah bisa ketemu Oga. Terima kasih kepada Allah, bukannya terima kasih sama Oga, tapi kepada Allah dulu ya. Iya boleh bu, iya harus. Terima kasih banget sama Allah, aku bisa ketemu Oga bener-bener. Aku mohon dari di Lampung sampai sekarang bisa ketemu bener-bener sama Oga ya Allah. Oga bisa ketemu. Yang aku ingin arti hadir diriku Dipeluk anak perawan.
Jiwa penolong, Oga jiwa penolong. Ih, harus ya. Mudah-mudahan mobilnya yang banyak, rumah yang ya. Iya, amin. Amin. Bu, sekarang kan saya mau ke dalam, mau lihat banjirnya semana. Iya. Saya mau ke dalam dulu ya. Ini ada rezeki buat ibu buat jajan. Ya. Saya nggak bisa balas karena subhanahu ta'ala yang membalaskan Oga. Amin. Amin ya. Saya ke dalam boleh sebentar? Iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih Salam juga, buat anak sama cucu. Iya. Iya. Cium dulu. Cium. Ibu nyium leher saya. Cium boleh, jangan dimerahin. Merah gara-gara lipstick. Dia mah nafsu mentang-mentang. Iya, saya mau bercanda, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Dengarkan aku, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Seperti inilah keadaan salah satu pemukiman warga di daerah Kedoya setelah dilanda banjir. Lumpur-lumpur tersisa di pemukiman warga. Begitu banyak orang yang menjadi korban. Air masuk ke dalam rumah yang menyebabkan seisi rumah harus bersusah payah membersihkan rumahnya. Barang-barang banyak yang tercecer entah di mana. Namun mereka tak pernah mengeluh. Dengan keikhlasan, mereka menerima semua yang terjadi. Karena mereka harus bisa bertahan dalam kondisi apapun. Pemirsa, catatan Olga, ini kali cukup lumayan tinggi airnya ya. Pohon beserta sampah-sampahnya. Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam. Nih sampah-sampah sebenarnya bikin banjir ya. Kadang-kadang nih ya, ini informasi aja buat pemirsa di rumah dimanapun berada ya. Untuk masyarakat seluruh Indonesia pastinya ya. Siapapun itu ya, kalau bisa, kalau buang sampah tuh jangan sembarangan. Jangan buang sampah tuh di kali. Nanti sampahnya numpuk dan airnya cepet meluap ke rumah-rumah warga gitu loh. Sama juga seperti kayak misalkan buang sampah jangan pada di got ya kan. Kalau bisa setiap rumah depannya ada tong sampah taruh di situ, nanti setiap hari akan ada tukang sampah yang ngambil sampahnya dan bisa dibuang ke tempatnya ya kan. Nah itu lihat, kita bisa lihat tuh sampah. Tuh lihat. Kadang-kadang kita bingung ya sama masyarakat ya kan. Sampah dibuang ke kali, kita kalau udah banjir diangkatin lagi. Saya nggak tahu deh maunya apa gitu loh. Tuh lihat pada nyangkut begini, ini setelah menyangkut, nanti kan dia meluap. Banyak lagi sampahnya, ntar masuk ke dalam rumah. Ntar habis itu diambilin, nanti ntar dibuang lagi. Oh Tuhan, aduh kapan ya pinternya ya. Di tangannya kuasa, hitamnya putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah Iya. Dia maha pemurah, Dia Allah. Halo. Ya, halo Ibu ngapain? Lagi bebersih kok. Bebersih. Emang sampai masuk airnya? Masuk dong. Semana masuknya? Ini Segini? Iya. Oh gitu. Udah terus barang-barang taruh di mana? Barang-barang taruh di atas kompor. Masa lemari taruh di atas kompor? Hah? Di atas tempat kompor. Oh di atas tempat kompor. Cuman itu doang. Ada nganyut nggak barang-barang? Ya. Ada nganyut nggak?
Ya ada piring, ada sendok. Ah. Makan sehari-hari. Ya terus makan pakai apa sekarang? Kalau ada piring ada sendok? Ntar kalau itu ya beli. Beli lagi ya? Iya. Sama siapa tinggal di sini ibu? Sama anak. Sama anak? Anak mereka mana? Anaknya lagi ngungsi, punya orang. Oh anaknya lagi ngungsi, punya orang baru seminggu. Iya. Takut nanti kenapa-napa gitu ya? Iya. Hmm. Jadi ibu yang mau bersih sini. Ya udah ibu silakan bersih-bersih lagi Ya. bu ya. Sehat-sehat ya ibu, makasih. Ini air masih di dalam rumah nih? Masih kau Kak. Oh masih. Ibu kerjanya sendirian aja? Iya, anak saya masih kecil-kecil. Anak masih kecil? Pada kemana anaknya? Di luar ya, lagi di luar. Iya. Ini rumah ibu? Ngontrak kau Kak. Oh Ngontrak, iya. Nggak takut masuk angin bu? Habis kemarin besar sekali nih kalau Oh banjirnya tinggi kemarin? Ya kasihan anak saya tiga nih, yang dua masih kecil. Yang satu kan kerja cuma nggak cukup untuk ibu. Oh, ibu kerjanya apa? Saya tadi pun nyuci, tapi sekarang udah nggak kerja lagi. Suami saya kan sakit, terus udah meninggal, terus nggak bisa kerja lagi. Nganggur aja nih kaki. Udah. Muhammad ya Rasul. Terus Anda punya anak tiga. Ini semua biaya ibu. Ibu tapi lagi nggak kerja kalau Kak. Kenapa? Habis nyari sana sini nggak dapat. Sebelumnya kerja apa ibu? Nyuci. Nyuci terus suami saya sakit. Terus dapat uang dari mana ibu buat bayar Ya, kontrakan? kadang-kadang makan, kadang enggak sih buat anak. Kalau buat bayar kontrakannya? Ya minta tunda sama yang punya. Yang punya kemarin minta duit marah-marah. Kan udah setengah tahun nggak bayar. Cahaya teranglah gelapnya jiwa. Udah setengah tahun belum bayar. Ya tadinya habis banjir ini suruh keluar. Saya bingung nih kalau Kak. Berapa bayar? Rumahnya tuh yang 200, listrik air sendiri. Berapa jadi totalnya? 350 ya kalau Kak. 350 ibu harus bayar. Iya. Selama setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih, terus anak yang pertama kan nggak bisa sekolah kalau Kak. Yang dua nomor 2 kelas 6. Mau masuk SMP bingung saya, tapi bisa nyekolah itu enggak. Piring saya nomor 3-nya belum bisa masuk SD sekolah. Aktenya nggak ada. Banjir besar itu keadaannya nih hancur semua, nggak ada lemari, nggak ada gas pun nggak ada kalau nggak masak. Nggak ada gas, nggak ada apa, Lu hancur. ibu tidurnya di mana? Ya, Tidurnya di mana kalau selama ini masih banjir gede seperti ini? ya tahulah apa adanya aja. Ya, di sebelah rumah numpang di kalau numpang di sebelah rumah. Boleh saya masuk? Silakan masuk. Apa yang membuat ibu sendiri menangis? Ya, anak pengen nonton TV nggak ada. Ada TV. Pengen nonton apa aja nggak ada. Tempat tidur rusak kayak gini. Ada lemari nggak ada apa-apa. Jadi nggak bisa tidur. Susah. Bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Yang penting anak saya yang perempuan pun susah kawan Kak. Setengah gram aja susah banget. Bisa berapa anak ya buat makanan susah. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu.
Jadi kalau saya bisa bantu paling itu ya Bu ya, apa kontrakan Ibu ya harus dibayar ya. Terus anting ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan kalau keadaannya begini. Nggak bisa deh Bu. Sempit. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal bila. Gampang gatal Ibu. Maaf, masih gatal. Ibu nggak gatal? Gimana lagi kalau nggak ada air? Gatal pasti ada gatal penyakit. Kenapa Yang cewek nangis? nih kalau nggak. Sini sayang. Sini, Siapa namanya? inonya mana inonya? Sini sayang sama Kak Olga. Salim, salim. Oh sini. Abang balik. Ini siapa abangnya? Ini kakaknya. Oh nih. kakaknya. Kakak kenapa kakak nangis? Aduh, kakak tuh ngeliat di sini. Kamu Inonya mana ino? katanya mau pakai anting ya Kak ya? Kak. Katanya mau pakai anting ya Kakak ya? Hah? Lihat Kak Olga dong sini. Katanya mau pakai anting. Nggak apa-apa, nggak bisa jadi paksa. Ini baju semua digantung seperti ini. Iya, nih kalau Oke. nggak ada tempat kalau Kak. Nggak ada tempat lagi. Dan juga ini, coba lihat. Iya. Nah ini juga. Tuh. Jadi nggak ada tempat sama sekali ya Bu? Nggak ada tempat sama sekali. Bener-bener. Jadi selama kalau pas banjir ini tidur di mana kamu? Kerjanya malam, potong ayam. Potong ayam. Iya, tapi Oh kamu tukang baju- potong ayam. Nggak cukup untuk ibunya, tuh ibu Kulinci juga lagi nggak kerja selama suami nggak ada tuh nggak kerja keluarga sama sekali. Terus kalau makan, ibu di mana? Ya badannya aja kalau nggak badannya aja yang penting anak yang cewek ini orangnya tentang jajan juga kalau ada kalau nggak ada ya diam aja udah. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terangmu, selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Allah kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa, ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa semua kejadian yang telah terjadi selalu ada hikmahnya. Jadi, jangan pernah mengeluh. Tetaplah bertahan dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya Tuhan selalu ada untuk hamba-hambanya yang tak pernah menyerah.